Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Bila sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana mentasrif bab wazan, 6 bab wazan yang ada dalam kelompok sulasi mujarrad, ya, kosakata yang kata dasarnya yang terdiri dari 3 huruf asli. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mentasrif secara al-usul untuk contoh-contoh mauzunnya. Dengan satu contoh saja untuk setiap bab wazan. Nah, contoh mauzun untuk fa'ala yaf'ulu adalah satara yasturu. Kita bisa mentasrif satara yasturu satran, satirun masturun. Ustur, la tastur, mastarun, mastarun, mistarun, sutira yustaru. Nah, ini satara berarti menutup. Maka bagaimana kita juga harus bisa menerjemahkan untuk setiap perubahan kata satara kepada sighah yang beragam berdasarkan sighahnya masing-masing. Misalkan kata la tastur. Kalau la tastur itu sighahnya fi'il nahi. Berarti apa artinya? Jangan tutup. Demikian juga dengan sighah-sighah yang lain, sebagaimana kita sudah mengenal apa itu makna dari setiap sighah yang ada dalam tasrif al-usul. Kemudian contoh mauzun bab fa'ala yaf'ilu, yaitu bab kedua. Contoh mauzunnya adalah daraba yadribu, berarti memukul. Ya, kita bisa mentasrif secara al-usul daraba yadribu darban, daribun madrubun yadrib, la tadrib madribun madribun midrabun, duriba yadrabu. Ini kita harus bisa juga untuk menerjemah setiap kata doroba dengan sighah yang beragam. Misalkan kata duriba, sighahnya fi'il madhi majhul, kata kerja lampau tetapi bentuknya pasif, maka kita bisa menerjemahkannya telah dipukul. Ya. Demikian juga dengan perubahan kata doroba yang lainnya berdasarkan sighah. Ya. Adapun contoh mauzun bab fa'ala yaf'alu, yaitu bab ketiga, adalah kita mentasrif dengan menggunakan kata mana'a yamna'u. Kita bisa mentasrif mana'a yamna'u man'an, mani'un mamnu'un imna' la tamna' mamna'un mamna'un mimna'un muni'a yumna'u. Ya. Kita juga harus bisa menerjemah kata mana'a tatkala sudah berubah kepada sighah yang beragam. Tinggal dikaitkan dengan arti mencegah. Misalkan mani'un, ya, berarti artinya yang mencegah, karena itu adalah sighahnya adalah ismu al-fa'il, nama pelaku. Ya. Kemudian bab keempat, contoh mauzunnya kita menggunakan kata sami'a. Sami'a yasma'u sam'an, sami'un masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un misma'un sumi'a yusma'u. Berarti mendengar. Berarti misma'un berarti apa? Alat untuk mendengar. Karena sighahnya adalah ismu al-alah. Demikian juga kita menerjemah kalimat sami'a dengan perubahan yang beragam berdasarkan sighah masing-masing. Kemudian bab kelima, kita menggunakan contoh kalimah ba'uda yang berarti jauh. Ya. Ba'uda yab'udu bu'dan ba'idun mab'udun ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun mib'adun bu'ida yub'adu. Ya. Dan untuk kalimah ba'uda ini dalam tasrif al-usulnya tidak ada ismu al-fa'ilnya. Ya. Dan kalimah ba'idun itu sejatinya adalah sighah sifat musyabbahah. Mengapa demikian? Para pendengar sekalian, kita harus bisa memahami dengan baik ya tentunya, walaupun kita masih belajar dasarnya. Karena ismu al-fa'il beda dengan sifat musyabbahah. Pertama itu yang harus kita ketahui. Ismu al-fa'il adalah nama untuk pelaku, ya, yang melakukan perbuatan. Sedangkan sifat musyabbah adalah sifat, atau dapat difahami dengan bahwasannya perbuatan itu senantiasa dilakukan oleh pelakunya. Atau juga dapat difahami dengan sifat. Nah, musyabbahah diserupakan dengan ismu al-fa'il. Maka secara makna ba'idun yang berarti yang jauh, ya. Dan ini adalah sifat musyabbah, bukan ismu al-fa'il. Karena memang perbuatan ini dikaitkan dengan kata kerja sifat. Kemudian bab ke-6 kita mengambil contoh hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu hasban hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun mihsabun
husiba yuhsabu. Yang berarti menghitung. Ya. Nah, kita juga harus menerjemah untuk setiap perubahan kata hasiba kepada sighahnya yang beragam. Kemudian ikhwan dan akhwati fiddin, setelah antum melihat praktek tasrif al-usul untuk contoh-contoh mauzunnya, bila antum mencocokkan atau melakukan muqabalah, mutabaqah antara wazan dan mauzunnya, maka antum akan mendapatkan keserupaan, kesamaan, kecocokan dalam hal apa? Dalam hal susunan hurufnya, urutan hurufnya, serta harokatnya. Karena memang sejatinya, ya, inilah kalimah-kalimah yang merupakan mauzun ini yang tersusun atau yang kemudian akhirnya dibuatlah rumusan wazannya. Misalkan anda perhatikan kata misma'un. Misma'un di bab keempat, sighah ismul alah, anda bisa cocokkan dengan mif'alun di bab keempat, wazan. Bab keempat, mif'alun sighah ismul alah. Demikian juga kalimah-kalimah yang lainnya, seluruhnya memiliki kecocokan, kesamaan dalam susunan huruf maupun harokatnya. Ini contoh mauzunnya. Salah satu contoh mauzun untuk setiap bab wazan. Dan bila antum ingin melakukan praktek tasrif al-usul untuk mauzun-mauzun yang lain, maka silahkan. Karena sebagaimana dalam halaman 32, kita bisa melihat contoh-contoh mauzun yang lain. Ya, mauzun-mauzun yang masuk ke dalam bab pertama, contohnya nasara yansuru nasran, kemudian kataba yaktubu kitabatan, kemudian dakhala yadkhulu dukhulan, maka sayamkuthu maktan, kharaja yakhruju khurujan, dan seterusnya. Nah, kita masukkan untuk setiap bab wazan dengan contoh tambahan 5 kosakata. Kemudian bab kedua ada contohnya juga, bab ketiga ada, bab keempat ada, bab kelima, yang bab kelima ini bila Anda perhatikan, kosakata yang berupa kata kerja yang ada adalah rata-rata dikaitkan dengan kata kerja sifat. Misalkan contohnya sahula yashulu sahlan. Ini kata kerja sifat yang berarti mudah. Tahuro yatuhuru tuhron. Kata kerja sifat yang berarti suci. Kharuba pun demikian berarti dekat. Kemudian hasuna berarti baik. Karuma berarti mulia. Ini kata kerja yang berkaitan dengan sifat daripada pelakunya. Maka kita bisa memahami dari situ bahwasannya memang tidak ada sighah ismul fa'il, melainkan yang ada adalah sifat musyabbahah. Kemudian ada pun pola keenam, memang sangat jarang contoh kata yang masuk dalam bab 6 ini, dan kita masih bisa menemukan hanya ada contoh hasiba dan na'ima yan'imu na'matan. Kemudian catatan bahwasanya setiap kata kedua dari contoh kosakata fi'il yang ada itu adalah bentuk masdarnya. Sebagaimana dalam pertemuan berikutnya insyaallah akan kita kaji apa sejatinya yang diinginkan daripada masdar kok yang bentuknya itu beragam, kok tidak sama dengan wazan aslinya yaitu fa'dan. Insyaallah akan kita kaji tentang masdar untuk setiap kosakata itu. Ya, dan ingat, bila ada satu kosakata masuk ke dalam suatu bab wazan, maka kemungkinan besar ia tidak masuk bab wazan yang lain, kecuali memang dalam bahasa Arab pun demikian ada kosakata yang memiliki banyak bab wazan. Sehingga dasarnya ya, ini dasarnya saja, bahwasanya kosakata, daftar kosakata tsulats mujarrad ini yang sudah dikelompokkan berdasarkan bab wazannya, silahkan mentasrifnya menurut bab wazan masing-masing, tidak dengan bab wazan yang lain, kecuali bila memang ditemukan bab wazan yang berbeda untuk satu kosakata yang sama. Demikian apa yang dapat kita sampaikan tentang tasrif mauzun 6 bab wazan tsulats mujarrad. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.